Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai tutorial upgrade RAM di Lenovo ThinkBook 14 G4 APA, dengan mana laptop ini mempunyai spek prosesornya pakai AMD Ryzen 7 5825U. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus membuka cover bawah atau cover belakang di laptop ini. Ya, seperti ini penampakannya. Dan selanjutnya teman-teman harus buat covernya ini terbuka atau lepas dengan melalui harus mencabut atau mengendurkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut di mana teman-teman harus mengendurkannya dan mencopotnya sehingga terlepas juga covernya di bawah ini. Oke, ini tadi sudah saya buka dan teman-teman juga harus mencongkelnya di bagian kirinya supaya terlepas. Nah, supaya mencongkelnya lebih aman, saya biasa pakai alat seperti ini supaya aman, alat tidak pecah ataupun ini teman-teman tergores. Ya, pakai ini. Ini pakai obeng plus ya teman-teman, yang kecil aja. Oke, ini saya buka, kita lihat penampakannya. Ya, ini dia teman-teman, penampakan dari Lenovo ThinkBook 14 G4 APA setelah saya buka covernya. Dan di sini masih ada cover lagi untuk melindungi dari remnya, dari slotnya. Nah, itu kita buka sealnya pelan-pelan ya teman-teman. Di sini ternyata ada lemnya, jadi teman-teman harus membukanya pelan-pelan. Nah, ini dia kayak ini. Nah, ini dia lemnya. Di sini ada lemnya ya teman-teman. Jadi memang agak berat, jadi pelan-pelan. Oke, nice. Kemungkinan memang digunakan supaya lebih kuat dan untuk pelindung di slotnya yang ini. Oke. Selanjutnya, laptop ini mempunyai RAM 8GB yang tersolder dengan speed 3200 dan di sini ada satu slot lagi. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan lagi RAM di sini. Nah, berhubung Ryzen 77 ini mempunyai speed yang bagus, 8 core, dan untuk selanjutnya kemampuan maksimal RAM-nya adalah 64GB. Ini saya baca dari AMD sendiri ya, kayak gini. Nah, jadi maksimal 64GB. Jadi teman-teman nanti harus menambahkan 32 maksimalnya karena di sini sudah ada 8GB. Jadi maksimal total RAM-nya yang terpasang adalah 32 plus 8, jadi 40 aja. Nah, kita coba bisa apa enggak. Dengan yang pertama, saya punya stok RAM untuk percobaan kali ini adalah yang pertama, ini dia 4GB dengan speed 2400, dimana ini merek SK ini stok saya teman-teman ya, jadi tidak menyudutkan merek tertentu. Kemudian 8GB dari Corsair Value Select, dimana speknya mempunyai speednya 2133 MHz. Dan yang kedua saya punya Adata 16GB dengan speednya 266. Dan yang keempat saya punya ini dia Corsair lagi, dimana jumlahnya adalah kapasitasnya 32GB dengan speednya 3200. Oke, ini dia. Nanti kita akan untuk praktikum. Yuk kita mulai saja. Yang pertama kita pakai RAM yang paling kecil dulu speednya, yaitu ini dia 8GB Corsair dengan speed 2133. Oke, kita pasang aja. Oke, kayak gini. Oke, kita nyalakan laptopnya. Bisa enggak, harusnya totalnya ini nanti 16GB ya teman-teman. Oke, saya coba nyalain. Ya, teman-teman mau booting, kita lihat dulu di task manager. Untuk kapasitasnya harusnya totalnya 16 karena 8 plus 8. Ya,
16GB ini dia dengan speed 2133, karena speed yang tinggi akan mengikuti speed yang lebih rendah karena RAM yang ada tersolder adalah 3200. Oke, nice, good job, bisa. Oke, akan saya shutdown, saya ganti ke RAM selanjutnya. Ya, ini RAM 8GB 2133 saya copot, akan saya ganti ke RAM yang selanjutnya, yaitu ini dia dari Skynet 4GB 2400 speednya. Oke, saya coba pasang. Oke, kita pasang dan kita nyalakan laptop ini. Oke. Ya, teman-teman mau voting, kita lihat dulu di task manager. Untuk kapasitasnya harusnya 8 plus 4, yaitu 12 GB. Oke, nah ini dia bener teman-teman, support 12 GB, dimana speednya jadi 2400, yaitu speed yang tinggi akan mengikuti di speed yang lebih rendah. Ini dia 2400. Oke, nice, good job. Oke, berhubung ini sudah support, akan saya ganti ke RAM yang selanjutnya, dan ini akan saya shutdown dulu. Ya, ini RAM 2400 4GB saya copot, akan saya gantikan ke RAM yang selanjutnya, dan ini adalah RAM dari ADATA dengan speed 266 16GB. Oke, akan saya coba pasang. Oke, kita nyalakan. Ya teman-teman mau voting, ini dia, kita lihat dulu untuk jumlah RAM yang terdeteksi harusnya 8 plus 16, harusnya 24. Sini performance, ya bisa teman-teman, ini dia 24 dan speednya jadi 266 karena mengikuti speed yang lebih rendah. Oke, mantap, bisa. Dan ya bisa, dan seterusnya kita akan ganti ke RAM selanjutnya. Nah, ini saya shutdown dahulu, dan RAM 16GB dengan speed 266 akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Ini dia, saya copot dulu teman-teman ya. Jadi saya ganti ke RAM selanjutnya, yaitu ini dia RAM dari Corsair 32GB dengan speed 3200. Oke, saya pasang dahulu. Bisa apa enggak? Harusnya bisa sih, karena sudah maksimal tutorial dari Note Ryzen 7 5825U itu harusnya bisa. Oke, saya coba nyalakan, bisa apa enggak pakai RAM Corsair 32GB 3200. Dan ternyata blue screen teman-teman. Nah, ini dia kayak gini. Nah, jadi di sini ada masalah ketika memasang laptop Lenovo ThinkBook 14 G4 API ini dengan merek Corsair dengan speed 3200 dengan kapasitasnya 32GB. Nah, kayak gini. Sayang sekali ya. Kemungkinan ini merek aja ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman bisa memberikan bantu saya untuk menjelaskan kenapa kok jadi blue screen di laptop ini pakai RAM 32GB dari Corsair Vengeance dengan speed 3200. Harusnya tidak ada masalah karena RAM yang tersolder ini adalah bawaannya adalah speednya 3200. Nah, dari hal ini kita jadi tahu ya teman-teman, kalau pakai RAM ini akan jadi blue screen. Jadi khawatirnya kalau teman-teman sudah beli, nah jadi kayak gini kan susah. Nah, oleh karena itu saya coba saya pasang dengan RAM yang lain dengan speed 3200. Oke, nah mati dah ya, kayak gini otomatis mati. Oke, jadi RAM
Corsair 32 GB ini tidak support ya teman-teman. Nah, dari hal ini teman-teman jadi tahu supaya nggak salah beli. Oke, saya copot, akan saya coba dengan RAM yang lain dengan speed 3200. Nah, jadi sebaiknya teman-teman menghindari RAM ini dengan tipe ini di Lenovo ThinkBook 14 G4 APA. Walaupun yang pakai 2133 itu lancar dengan kapasitas 8 GB. Nah, dari sini teman-teman jadi bisa memberikan saya penjelasan kalau teman-teman mengetahui di kolom komentar. Oke, saya coba RAM yang lain teman-teman. Saya sisihkan. Ini saya punya Adata. Ini dia 16 GB dengan speed 3200. Ini dia. Oke, saya coba pasang bisa apa enggak. Oke, ini dia. Oke, saya coba nyalakan. Ini mengacu pada speednya aja ya teman-teman, 3200. Harusnya bisa loh, nggak masalah karena kan speednya sama, tapi kok di Corsair ini tidak bisa. Nah, ini dia, saya jadi nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan, saya belum punya pengetahuannya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya dengan menjawab di kolom komentar untuk teman-teman supaya punya wawasan lain. Nah, di sini kayaknya bisa nih teman-teman. Di Adata dengan speed 3200 16 GB. Nah, kayak gini. Nah, mau booting teman-teman dengan speed 3200 16 GB di merek Adata. Nah, dari ini saya tidak mau menyudutkan, memang kayak gini keadaannya. Nah, ini dia bahwa laptop ini support loh. Nah, ini dia dengan speed 3200 sehingga totalnya 8/16/24 bener. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman punya pengetahuan dan wawasan. Kalau punya laptop ini sebaiknya menghindari dengan RAM 32 GB di ini 3200 Corsair Vengeance. Nah, ini dia. Ini sebagai belajar ya teman-teman, bukan menyudutkan, karena kita supaya tidak salah beli. Nah, gitu aja sih teman-teman. Nah, dari hal ini sebenarnya laptop ini support kok 32 GB per kepingnya, karena maksimalnya adalah 64 GB. Saya baca-baca ini dari website AMD sendiri yang memberikan speknya. Nah, dari hal ini jadi teman-teman tahu ya, itu aja sih. Nah, teman-teman gimana setelah melihat praktikum kita tadi? Teman-teman jadi tahu ya, sekaligus saya juga tahu bahwa Lenovo ThinkBook 14 G4 APA ini support RAM apa aja, yaitu yang pertama 2133, kemudian support juga RAM dengan speednya 2400, dan support juga dengan RAM dengan speed 266, dan support juga pakai speed 3200. Namun ketika praktikum tadi kita mendapatkan bahwa RAM dengan merek Corsair Vengeance 32 GB dengan speed 3200 ini bikin blue screen. Nah, saya tidak tahu kenapa alasannya, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Nah, dari hal ini teman-teman bisa jadikan referensi bahwa laptop ini juga ada keterbatasan di merek Corsair Vengeance 32 GB dengan speed 3200. Mungkin merek lain tidak ada masalah ya. Nah, jadi hal ini teman-teman supaya jadi pengetahuan aja. Oke, salam kembali bahwa laptop ini support dengan RAM 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Tapi kecuali RAM dengan merek Corsair Vengeance dengan speed 3200. Nah, sayang sekali, itu aja. Oke, teman-teman, itu aja untuk
pembelajaran praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan supaya tidak salah beli, itu yang terpenting. Karena kalau kita udah beli dan ternyata bikin blue screen dan tidak support adalah bikin susah, itu aja sih. Karena kita buang-buang duit kalau kita bikin masalah ketika salah beli. Oke teman-teman, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.